Oke, assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Nah, kita bahas terkait bagian C dan D hari ini di masa Orde Baru. Di masa Orde Baru, kita integrasi Timur-Timur anak-anak. Maksudnya apa, Bu, integrasi? Integrasi apa dalam pengertian sosiologi dan PKN? Integrasi adalah kesatuan. Berarti kita menyatukan Timur-Timur. Ada latar belakang dan bagaimana proses integrasi Timur-Timur. Walaupun yang kalian tahu sekarang, Timur-Timur sudah bukan bagian dari Indonesia, melainkan menjadi sebuah negara yang bernama Timor Leste. Oke, latar belakangnya, perubahan kebijakan pemerintah Portugis terhadap Timor-Timor, yaitu menetapkan Timor-Timor sebagai salah satu provinsi Portugis. Oke anak-anak, salah satu provinsi di Portugis, jauh banget ya berarti kalau misalkan Portugisnya di Eropa, terus provinsinya ada di Timur tuh yang jauh. Nah, rakyat Timur mengendaki kemerdekaan Timur atas penjajahan Portugis. Sehingga habis itu penghapusan status koloni terhadap jajahan Portugis setelah Revolusi Bunga. Nah, di sini Timur dulunya punya Portugis anak-anak. Cuman karena Timur menginginkan kemerdekaan, maka dimerdekakanlah atau mencoba untuk mengembalikan kemerdekaan Timur. Itu. Oh ya, kalian coba tulis di kolom komentar, apa sih ini revolusi bunga? Apakah revolusi bunga menggunakan bunga-bunga atau bagaimana? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Itu bagian nilai kalian hari ini. Revolusi bunga itu apa? Oke. Revolusi bunga ini apa? Ingat ya, Ibu tahu kok siapa yang mengerjakan, siapa yang tidak mengerjakan. Insya Allah nilai-nilainya akan Ibu berikan, jadi kalian jangan kaget dengan nilainya. Nah, selanjutnya ada proses integrasi. Pertama, muncul partai politik yang memperjuangkan kemerdekaan Timor. Di sini ada Union Democratica Timorense atau UTD menghendaki agar Timor tetap berada di bawah kekuasaan Portugis dengan menjadi provinsi Portugis di seberang lautan. Nah, habis itu munculnya Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independence atau FRETILIN. FRETILIN menghendaki kemerdekaan penuh bagi rakyat Timor. Selanjutnya, ada Asociação Popular Democrática Timorense atau APODETI. APODETI menghendaki agar Timor berintegrasi dengan wilayah Indonesia. Hingga akhirnya benar anak-anak, Timor akan berintegrasi atau bersatu dengan Indonesia. Karena mau bagaimanapun setengah pulau Timor, setengah pulau itu yang besar, setengahnya Timor, setengahnya Indonesia. Selanjutnya ada Klibur on Timor Asway atau kota. Kota ingin berintegrasi dengan Indonesia. Selanjutnya Tabar Hilsta ingin berintegrasi dengan Indonesia. Jadi mayoritas mereka berkeinginan untuk berintegrasi dengan Indonesia anak-anak. Seperti itu. Karena mau bagaimanapun yang tadi Ibu bilang, kita balik ke gambar sebelumnya. Lihat anak-anak, ini adalah Indonesia. Dan ini adalah Timor Leste. Berarti dapat dikatakan bahwa dalam satu pulau besar ini kan pulau besar ya anak-anak ya. Dalam satu pulau besar ini, dalam setengahnya adalah milik Indonesia dan setengahnya lagi milik Timor Leste. Berarti kita dalam satu pulau, jadi sangat diwajarkan ketika Timor Leste dan Indonesia bersatu. Oke, selanjutnya kronologis integrasinya Timor. Di sini pada 28 November 1975, Franklin memproklamasikan kemerdekaan Timor. Lalu pada 30 November 1975, kelompok pro NKRI mengancam deklarasi Balibo yang berisi keinginan bergabung dengan Republik Indonesia. Pada 17 Desember 1975, Indonesia masuk ke Timor sekaligus menandai awal operasi Seroja. Nah, pada 31 Mei 1976, Kepala Pemerintahan Timor mengajukan petisi yang berisi penggabungan Timor dengan Indonesia. Lalu pada 17 Juli 1976, Timor resmi menjadi Provinsi Republik Indonesia. Ya, jadi ingat, kalau ditanyakan oleh Ibu tanggal berapa sih Timor
resmi menjadi bagian gabung Indonesia pada tanggal 17 Juli 1976. Nah, selanjutnya ada dampak pemerintahan Orde Baru anak-anak. Ada dampak di bidang politik, ada dampak di bidang ekonomi. Yang pasti dua dampak ini yang begitu besar. Pertama, di bidang politik. Ada penyingkapan prinsip demokrasi karena Presiden Soeharto menjadi kuasa tunggal. Adanya praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjangkiti birokrasi pemerintahan, kebebasan pers yang sangat ketat, pemerintah tidak menjalankannya secara transparan. Nah ini, hingga akhirnya banyaklah praduga-praduga yang menganggap bahwa terjadinya kekuasaan politik di sana, terjadinya kerajaan politik di sana yang turun-temurun, yang isinya dari Presiden Soeharto dengan anak-anaknya menduduki pemerintahan. Nah ini terjadilah hal-hal seperti ini. Ini di bidang politik anak-anak. Yang mungkin yang terlihat jelas sama kita adalah kebebasan, bukan kita yang lihat ya, tapi keluarga kita pada zaman era ini adalah kebebasan pers yang sangat ketat. Ya, nggak boleh nih yang kayak netizen julid zaman ini, nggak bisa di zaman Orde Baru tuh. Selanjutnya di bidang ekonomi, pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi. Ya, kita sempat menjadi swasembada beras ya anak-anak ya. Bahkan kita mengalami pembangunan yang cukup pesat, pembangunan jalan tol di mana-mana. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Iya, ibu akuin ini karena masih berasa di kalau misalkan ditanya sama orang tua kalian gimana sih di zaman Soeharto ekonomi cukup baik, walaupun kita punya utang banyak tapi ekonomi kita cukup baik. Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Pertama kali Indonesia bisa mencapai kita bisa mengekspor beras ke luar negeri. Pengembangan sektor industri dan migas mengalami peningkatan. Nah ini anak-anak ya, pembahasan kita hanya sampai Orde Baru. Jadi minggu depan kita kuis. Kuisnya boleh open book, maka kalian harap catat yang ada di PPT ini. Oke anak-anak, jangan lupa tugas kalian tulis di kolom komentar. Semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.